Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam saintis. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 7. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini terkait dengan apa? Coba, ada yang pernah diperlakukan seperti oleh ibu kalian ya ketika sedang demam atau sedang sakit ya? Apakah tangan kita itu bisa digunakan ya untuk mengukur suhu? Kira-kira bisa nggak ya? Kadang dibalik-balik gitu ya untuk tangannya, untuk telapaknya atau sebelahnya. Nah, biasanya kita menggunakan apa? Termometer suhu ya, atau termometer badan. Kemudian ada berita dunia di daerah sebuah TV itu memberitakan bahwa banyak penduduk di daerah salah satu India itu mengungsi ya, karena apa? Pada siang hari suhu udara mencapai 32 derajat Fahrenheit. Menurut kalian itu kota sedang dilanda panas atau cuacanya dingin ya? Baik, untuk jawabannya kita akan belajar terkait dengan bab 4 yaitu suhu dan perubahannya. Di sini ada termometer digital ya, ini atau badan ya. Kemudian ini ada termogan atau termometer infrared. Kalian misalnya berkunjung ke mall atau suatu tempat biasanya kan dicek suhunya pakai termometer infrared atau termogan. Di sini ada, wah ini termometer ya. Kita akan fokus pada cara mengetahui suhu benda yaitu jenis termometer, kemudian skala termometer ya. Kita akan konversi itu seperti apa? Baik, ternyata apa jawabannya? Indra peraba itu tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu. Tangan itu tidak dapat dengan secara tepat digunakan sebagai alat pengukur suhu. Jadi bisa untuk dingin, panas itu kan bisa, tapi tidak tepat ya. Nah, sehingga apa? Alat ukur ya, pengukur suhu dengan tepat dan standar dalam arti bisa dipakai secara internasional disebut dengan termometer. Dalam satuan internasional, kemarin kita bahas mengenai satuan ya. Satuan dari suhu adalah Kelvin atau K besar. Di sini adalah salah satu contoh jenis termometer zat cair ya. Ini bagiannya ada pipa kapiler, skalanya dan saat suhu meningkat ini kan. Nah, ini ada merah-merahnya ya. Akan naik dan turun. Kemudian di sini adalah bagian reservoir atau tabungnya. Suhu apa itu? Yaitu suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda atau zat yang dapat diukur menggunakan satuan biasanya. Kemudian termometer di sini ada dua jenis isinya ya. Ada yang berupa alkohol dan air raksa. Ini bagian-bagiannya tadi ya, sudah ya. Nah ini tandon reservoir zat cair ya, bisa diisi dengan raksa atau alkohol. Ini skalanya misalnya di sini ya 15 derajat Celcius. Ini ada batang kaca dan titik atas ya, kemudian ada titik bawah. Ini Celcius kan, titik atasnya 100 ya, bawahnya adalah 0. Perbedaannya apa antara pengisi alkohol dan raksa? Kalau alkohol pertama dia adalah diberi warna kan agar dapat dibaca misalnya warna biru atau merah. Kemudian kalau raksa apa? Dia tidak perlu diberi warna karena sudah mengkilap. Kemudian titik beku alkohol negatif 114,6 Celcius. Kalau titik beku dari raksa adalah negatif 40 derajat Celcius. Titik didihnya kalau alkohol 78 derajat Celcius. Kalau yang raksa 358,58 derajat Celcius. Kalau alkohol apa? Dia itu lebih mudah didapatkan. Nah, kalau raksa kita harus beli ke suatu toko lab ya. Nah, kemudian alkohol itu harganya lebih murah, kemudian air raksa biasanya lebih mahal. Kemudian alkohol itu merupakan bukan zat yang beracun. Kalau ini adalah termasuk zat yang toksik atau beracun. Nah, termometer ini bekerja berdasarkan perubahan volume, yaitu zat yang memuai jika suhu zat naik dan akan menyusut apa jika suhunya turun. Nah, membuat termometer kan ada bagian-bagiannya ya. Tadi sudah kalian bahas. Kemudian skala termometer ada namanya Celcius, berarti antara 1 sampai 100 derajat Celcius. Kalau Reaumur itu 1 sampai 80 derajat Reaumur. Fahrenheit 32 sampai 212 Fahrenheit. Kalau Kelvin berapa? Ya 387 ya. Kita akan bahasnya. Yuk. Kemudian di jenis termometer ini ya, zat cair ya, biasanya kita praktek pakai itu. Ada yang padat ini, kemudian kristal cair ya ini. Kemudian di termometer gas dan termometer digital atau badan. Kemudian di sini untuk klinis ya, nih kalian biasanya pakai itu ya, atau di bagian ketek. Kemudian ada Six Bellani, ada termometer bimetal, kemudian
termometer dinding atau ruangan biasanya kan ya di suatu lab atau di ruangan biasanya ditaruh seperti ini. Nah, skalanya apa saja? Ada Celsius, titik tetap atau titik didihnya kan bagian atas ya. Kalau Celsius berapa? 100, Fahrenheit itu 212. Kalau reaumur 80 derajat reaumur. Kemudian untuk titik atas atau mendidih dari Kelvin 373 derajat. Kemudian untuk titik bawah ya, tetap bawahnya atau titik bekunya. Kalau Celsius 0, kemudian Fahrenheit 32, reaumur 0, Kelvin 373. Nah, caranya gimana? Untuk mengetahui skalanya, kalian harus dikurangi dulu ya. Nah, dikurangi dulu. 100 dikurangi 0 berapa hasilnya? 100. Kemudian, kalau Fahrenheit 212 dikurangi 32 hasilnya 180. Kalau reaumur 80 kurangi 0 hasilnya 80. 373 kurangi 273 hasilnya di sini adalah 100. Nah, kemudian skalanya apa? Biar mudah, semuanya dibagi 20. 100 bagi 25, 180 bagi 29, kemudian 80 bagi 24, dan 100 bagi 20 adalah 5. Nah, ketemulah ini namanya perbandingan atau ya nanti untuk rumusnya ya, ketemu perbandingannya 5, 9, 4, dan 5. Nah, ini kalian tadi udah bahas ini. Nah, ini untuk mencari rumusnya kalian, misalnya Celsius ke reaumur itu berapa ya? Misalnya 80 Celsius berapa reaumur? Nah, ini kalian menggunakan rumus ini. Berarti suhu yang terukur ya dikurangi titik bawahnya per atau dibagi titik atas dikurangi titik bawah. Begitu juga dengan sebaliknya, itu di perbandingannya berapa. Nah, sehingga dapat disingkat persamaannya untuk mencari Celsius. Ini ketemulah mencari Celsius ke reaumur ya. 5/4 kali derajat reaumur. Mencari Celsius yang diketahui di sini adalah Fahrenheit ya. Maka 5/9 dalam kurung yang Fahrenheit berapa dikurangi 32. Kalau seperti ini kalian utamakan yang dalam kurung ya. Ya, pokoknya kalau yang pengurangan kalian utamakan yang dalam kurung dulu. Kebalikannya kalau yang perkalian kalian utamakan yang perkalian dulu kalau ini ya. Nah, kalau penjumlahannya nanti terakhir. Kalau yang Kelvin gimana? Kalau mencari Celsius ya, mencari Celsius berarti Kelvinnya berapa? Tinggal dikurangi 273. Kalau kalian mencari Kelvin tinggal ditambah 273. Untuk mudahnya biasanya ada contoh soal. Tadi kan rumusnya. Sekarang ini Eko mengukur air. Nah, Fahrenheit-nya itu menunjukkan 55 derajat Fahrenheit. Kalian diminta untuk cari skala Celsius, reaumur, dan Kelvin. Nah, berarti Celsiusnya, kita mencari Celsiusnya. Rumusnya tadi kan F-nya. Fahrenheit-nya kan 50 dikurangi 32. Kita masukkan berarti 50 kurangi 32. Kita utamakannya dalam kurung dulu ya kalau pengurangan. Berarti ada 18 kan? 18 dibagi 9, 2 kali 5 ketemulah 10 derajat Celcius. Kemudian yang reaumur kita sama juga ya. Nah, kita utamakan 50 min 32 kan 18. 18 dibagi 9, 22 kali 4, 8 reaumur. Kemudian untuk mencari Kelvin kalian tinggal ditambahkan 273, maka ketemulah 10. 10-nya kan ini udah ketemu Celsiusnya, ditambah 273 ketemulah 283. Jadi ketemulah suhu akhir atau semuanya. Ini juga sama ya, kalian ya mencari seperti itu. Kalau yang ini seperti ini kalian utamakan yang ada perkaliannya dulu. Perkalian 50 bagi 5 dikali 9 baru ditambah 32. Tapi kalau yang ini kalian utamakan yang pengurangan dulu ya. Kalau ada yang dikurangi. Untuk kalian ini bisa juga kode QR-nya ya. Bisa. Untuk latihan soal. Kemudian ini yang beda. Misalnya ada Nana dan Meli. Kalian suruh mencari derajatnya dari si Meli. Di sini berapa? Padahal si Nana sudah diketahui. Ayo. Pakai rumus yang tadi ya. Caranya gimana? Ya, untuk Nelly-nya di sini adalah sudah diketahui N-nya berapa di sini? Nelly-nya udah diketahui 65 kan? 65 dikurangi titik bawahnya kan? Nah, di sini negatif 5. Nah, kemudian per 70 dikurangi negatif 5. Ini juga sama. Yang
pesertanya adalah Melinya. Sehingga Meli dikurangi 5 kan titik bawahnya per 80 dibagi 5. Kalian tinggal kurangi. Negatif kali negatif aja positif ya. Sehingga ketemulah 70. Nah, ini juga positif. 70 plus 5 75. Nah, ini 75. Jangan lupa setelah ini adalah dikali silang. Yang dicarikan M. Ya, berarti M min 5 sama dengan 70 kali 75 dibagi 75. Ini perkalian silang ya. Ini boleh dicoret, tinggal ya 5 ya, 70 M min 5. Ini kan negatif, pindah ruas ke kanan menjadi positif. 70 tambah 5 sehingga ketemulah M-nya 75 derajat Meli. Begitu juga ini sama ya. Contoh yang kedua ada punya Budi dan Eni. Yang ditanya adalah Eni, derajat Eni-nya berapa? Padahal derajat Budi itu menunjukkan angka 70 ya. Derajat Eni-nya sama seperti tadi. Ya, kalian ya derajat B ini per titik bawahnya seperti ini. Ya, kalian tinggal dijumlahkan 70 kurangi 10 ya 60 per 80 sama dengan ini negatif kali negatif hasilnya positif. Plus 5 ini juga negatif kali negatif positif 60. Sehingga jangan lupa perkalian silang seperti tadi. Plus 5 sama dengan 60 kali 60 per 80. 60 kali 60 3600 dibagi 80, nolnya coret ya, sehingga ketemulah 45 kan, 360 bagi 8. Nah, ini pindah ruas, positif pindah ruas menjadi negatif. 45 kurangi 5 sama dengan ketemulah 40 derajat si Eni. Baik, demikian tadi pembelajaran ini terkait dengan ya suhu dan perubahannya. Semoga bermanfaat. Ya, semoga kita bisa kembali belajar di kelas ya. Jaga kesehatannya. Ya, semoga virus ini segera berakhir, kita bisa ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.